Selamat pagi, Pak Wahyu Tama, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital. Perkenalkan, saya Fauzan Widiarman, NIM 225220039. Saya berasal dari kelas mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital, Kampus Cipayung. Perkenalkan pada kesempatan ini menyampaikan tugas ujian tengah semester yang berjudul Angkutan Lebaran diangkat dari teori agenda setting dan selective exposure. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga tentang materi yang telah dibagikan, dan harapannya semoga dengan adanya presentasi ini dapat menambah pengalaman maupun wawasan kita semua terhadap dua teori yang kita diskusikan di kelas. Dilihat dari materi yaitu tentang angkutan lebaran. Pertama-tama saya akan menyampaikan latar belakang mengapa saya memilih materi ini, yaitu karena angkutan lebaran merupakan kegiatan yang sangat strategis dan berlangsung setiap tahun di Indonesia. Angkutan lebaran ini terdiri atas dua kebijakan, yaitu kebijakan mudik gratis dan juga kebijakan pelayanan angkutan. Di sini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan juga instansi-instansi lainnya seperti kepolisian, lalu jasara harja, dan operator layanan transportasi mengadakan angkutan lebaran di tahun 2026 yang baru berlangsung sekitar 2 bulan yang lalu. Kebijakan ini terdiri dari operasi terpadu yang kita kenal sebagai operasi ketupat, yaitu operasi tentang pengaturan jalan raya dan lalu lintas selama periode Lebaran yang dilakukan oleh Polri. Kemudian ada juga mudik gratis, kemudian ada penyesuaian harga tiket, dan kebijakan pendukung lainnya. Sebetulnya untuk melihat kegiatan angkutan Lebaran ini ada sangat banyak kegiatan yang berlangsung. Namun di sini saya memfokuskan hanya di beberapa kegiatan ini saja dan akan dilihat dari sudut pandang dua teori, yaitu selective exposure dan juga agenda setting. Mengapa isu ini terbilang penting? Karena angkutan lebaran ini melayani jutaan orang, baik itu di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, yang bergerak dari perkotaan menuju ke daerah-daerah, baik di kabupaten, kota, di seluruh provinsi untuk merayakan Lebaran di kampung halaman. Selain menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia, kegiatan ini juga mencerminkan pergerakan ekonomi yang sangat besar, di mana ada pergerakan manusia dalam jumlah yang besar, kemudian ada perputaran uang yang juga berjumlah besar, sehingga bagi pemerintah, selain bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat, ini juga memiliki dampak politik yang sangat luas, di mana kesigapan pemerintah dalam melayani masyarakat akan sangat terlihat pada masa periode ini. Dalam melaksanakan strategi komunikasi, perlu adanya perencanaan dalam melakukan kegiatan kehumasan. Di sini terdapat 4 hal yang penting, yaitu yang pertama adalah riset, yang kedua adalah strategi, yang ketiga adalah taktik, dan yang keempat adalah evaluasi. Pada saat melakukan riset, yang ingin dicapai adalah analisis terhadap 3 hal, yaitu situasi, organisasi, dan juga penilaian publik. Riset ini menjadi sangat penting karena setiap tahun harus diperkirakan terlebih dahulu atau diprediksi terlebih dahulu sebenarnya seberapa banyak masyarakat yang akan melaksanakan mudik di periode angkutan lebaran. Kemudian dari riset tersebut disusunlah strategi, di mana strategi ini menetapkan sasaran dan tujuan, kemudian rencana aksi dan respon, dan juga bentuk komunikasi yang efektif. Karena
dari sekian banyak masyarakat yang melaksanakan mudik di periode angkutan lebaran, perlu ditentukan terlebih dahulu secara spesifik karena pelayanan kepada masyarakat juga berbeda-beda. Dengan kondisi angkutan lebaran yang digunakan juga berbeda. Dari strategi yang telah dirumuskan, lalu disusunlah taktik untuk melaksanakan call to action. Jadi ajakan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan kegiatan mudik di angkutan lebaran ini dengan lancar dan tertib. Dan juga ada implementasi dari rencana dan strategi. Jadi pada tahap ini rencana dan strategi yang telah disusun sebelumnya mulai diimplementasikan di lapangan dan juga diukur sejauh mana efektivitasnya. Dan yang terakhir adalah yang juga tidak kalah penting, yaitu melaksanakan evaluasi. Di mana evaluasi ini sangat penting karena untuk melihat bagaimana riset dan juga strategi yang telah disusun itu berjalan dengan semestinya atau terdapat perbedaan-perbedaan pada saat dilaksanakan di lapangan. Setelah menyusun keempat perencanaan strategi yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian untuk mengimplementasikan di lapangan terdapat juga stakeholder-stakeholder yang telah dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan dua hal, yaitu influence dan juga interest. Di sini menjadi penting karena pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, sebetulnya banyak sekali pihak yang terlibat atau pihak yang um, punya kepentingan dalam menyukseskan kegiatan angkutan lebaran. Keempat kategori tersebut yaitu high influence tapi low interest, high influence dan juga high interest, low influence dan low interest, dan yang terakhir low influence tetapi high interest. Nah, di sini adanya pengelompokan terhadap stakeholder ini sebetulnya merupakan bagian dari perencanaan juga. Tetapi pada saat pelaksanaannya seringkali bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Jadi contohnya pada saat pelaksanaan kegiatan angkutan lebaran tiba-tiba ada kejadian yang tidak diinginkan. Lalu kemudian kejadian tersebut menyebar melalui medsos hingga viral. Nah, ini membutuhkan klarifikasi ataupun semacam penjelasan dari stakeholder yang terlibat untuk menjelaskan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan banyak permasalahan. Contohnya, misalnya kejadian kecelakaan. Nah, kecelakaan ini kan sebenarnya kejadian yang sudah diperhitungkan. Namun, eh, para pemangku kepentingan di sini belum tahu sebenarnya kecelakaan seperti apa yang akan terjadi, meskipun sudah diperhitungkan. Nah, di sini perlu adanya pemetaan stakeholder dalam menangani setiap insiden ataupun kejadian yang tidak diharapkan. Dan harapannya adalah masyarakat bisa menerima informasi yang benar dan juga tidak asal mengikuti informasi yang viral tanpa adanya klarifikasi atau klarifikasinya terlambat. Nah, ini juga menjadi sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan ataupun pihak-pihak yang terlibat untuk saling uh, mengedepankan kebaikan bersama untuk melayani kepentingan masyarakat. Tentunya setiap stakeholder yang terlibat dalam kegiatan angkutan lebaran menginginkan adanya reputasi yang baik dan juga menginginkan adanya apresiasi dari masyarakat. Nah, di sini mengapa narasi itu sebenarnya uh, menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan reputasi yang baik, karena narasi itu juga harus disampaikan dengan menggunakan strategi, di mana contohnya yaitu melalui media dan juga melalui strategi komunikasi. Melalui media bisa berupa press conference, kemudian nanti beritanya akan diliput oleh koran ataupun channel televisi. Dan juga yang
yang dibuat secara internal oleh pemangku kepentingan, yaitu melalui media sosial. Nah, kemudian narasi yang kedua itu bisa juga disampaikan melalui strategi komunikasi, baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Nah, di sini mengapa strategi komunikasi ini penting, bahkan bagi pihak internal, karena eh, melihat pengalaman bahwa angkutan lebaran ini kan sebenarnya sudah berlangsung setiap tahun, tetapi setiap tahun itu evaluasinya berbeda-beda dan juga eh, setiap tahun ada terjadi dinamika sehingga perlu dipetakan kembali risiko-risiko yang kemungkinan akan muncul. Sedangkan bagi pihak eksternal, ini adalah salah satu cara untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Karena meskipun ada banyak pemangku kepentingan, tetapi yang menjadi kunci adalah terciptanya kolaborasi. Tidak bisa hanya ditentukan oleh satu stakeholder saja. Nah, sebenarnya di sini juga bagaimana suatu narasi itu disampaikan sama pentingnya dengan bagaimana suatu narasi itu dibuat. Karena narasi yang baik bukanlah narasi yang semuanya berjalan dengan lancar dan tertib, tetapi bagaimana setiap ada masalah itu dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga masyarakat bisa menjalankan kegiatan mudik dengan tertib dan lancar. Setelah narasi dibuat dan juga disampaikan kepada masyarakat, maka langkah selanjutnya yaitu masuk ke teori agenda setting, di mana agenda setting yang sangat penting pada masa angkutan lebaran seperti telah dijelaskan pada slide awal, yaitu dibagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama mudik gratis dan yang kedua angkutan lebaran. Nah, di sini ada kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan mudik gratis bagi seluruh yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Artinya setiap orang bisa mendaftar untuk kemudian memilih dengan bus, kereta api ataupun kapal laut untuk ke tujuannya masing-masing. Nah, di sini untuk mudik gratis yaitu agenda setting yang ditetapkan adalah membentuk kepercayaan publik kepada Kementerian Perhubungan terhadap adanya layanan mudik gratis ini. Nah, kenapa kepercayaan ini menjadi penting? Karena kepercayaan tersebut menjadi kunci untuk bagaimana masyarakat bisa mengakses dan juga menikmati adanya mudik gratis tersebut. Yang kedua, bagaimana mudik gratis tersebut benar-benar gratis dan tidak adanya pungli bagi peserta mudik gratis. Dan yang ketiga adalah bagaimana mudik gratis tersebut benar-benar membantu meringankan beban masyarakat. Jangan sampai adanya mudik gratis justru malah dibuat susah dengan administrasi untuk mendaftarnya. Nah, kemudian masuk ke poin kedua yaitu bagaimana supaya masyarakat ini menjadi mudah untuk mengakses baik itu informasi maupun pendaftarannya. Nah, di sini juga menjadi penting karena sebetulnya di era yang sudah serba aplikasi seperti sekarang ini, sebenarnya untuk layanan mudik gratis ini dapat diakses dengan mudah, tetapi tidak semua masyarakat mampu untuk memahami uh, pendaftaran mudik gratis melalui aplikasi. Nah, eh, oleh karenanya aplikasi yang dibuat itu juga harus ada beberapa versi sehingga apabila masyarakat tidak paham dengan salah satu versi bisa menggunakan versi lainnya. Nah, di sini mengapa agenda setting mudik gratis ini juga sangat penting dan juga menjadi kunci bagi suksesnya kegiatan mudik gratis karena informasi kepada masyarakat itu cenderung masih terbatas meskipun sudah diumumkan melalui medsos
ataupun melalui media konvensional. Tetapi masih ada saja masyarakat yang merasa bahwa eh, sebenarnya mereka butuh sekali dengan mudik gratis, tapi tidak memperoleh informasi. Nah, di sini agenda setting yang dilakukan yaitu melibatkan media massa dan juga melibatkan lembaga ataupun instansi lain, sehingga informasinya bisa menyebar lebih luas. Kemudian agenda setting terkait dengan angkutan lebaran. Di sini angkutan lebaran yang berjalan setiap tahun itu sangat menekankan kepada aspek keselamatan, di mana aspek keselamatan ini menjadi penting tidak hanya bagaimana masyarakat bisa cepat sampai ke tempat tujuan, tetapi juga dengan kondisi yang selamat dan nyaman. Nah, oleh karenanya, agenda setting di sini berperan untuk menginformasikan kepada masyarakat adanya posko-posko mudik sebagai tempat untuk istirahat dan juga himbauan agar masyarakat tidak memaksakan diri ketika kondisi sedang lelah untuk mengemudi. Dan juga yang kedua yaitu adanya operasi ketupat. Sebagaimana yang kita tahu bahwa operasi ketupat ini adalah operasi yang dilaksanakan pada periode angkutan lebaran untuk memaksimalkan pengaturan lalu lintas dan jalan raya oleh kepolisian. Nah, di sini agenda setting yang digunakan yaitu operasi ketupat adalah komitmen dari kepolisian untuk mengawal masyarakat sampai dengan tempat tujuan dengan selamat. Nah, sebenarnya untuk uh, peliputan media terhadap operasi ketupat ini sudah intensitasnya sangat banyak dan juga diumumkan yang paling mudah terlihat yaitu melalui channel televisi. Tetapi dari sekian banyak agenda setting yang telah disusun, ternyata masih ditemukan krisis pada angkutan lebaran tahun 2026, yaitu menumpuknya antrian kendaraan di pelabuhan Ketapang yang menuju ke Gilimanuk. Nah, ini menjadi salah satu evaluasi yang sangat penting dan juga eh, menyentuh dari berbagai aspek. Karena di sini krisisnya itu melibatkan salah satu pejabat yang kemudian dianggap oleh banyak masyarakat tidak mampu untuk menangani masalah tersebut. Padahal sebetulnya krisis ini terjadi karena lonjakan pemudik pada waktu-waktu tertentu sangat tinggi, sehingga kapasitas kapal penyeberangan itu tidak mencukupi meskipun sudah ditambah. Nah, dengan demikian, sebetulnya bagaimana cara menangani krisis ini adalah kembali ke pemetaan stakeholder dan juga bagaimana narasi itu dibuat. Seperti yang tadi pada slide sebelumnya telah dijelaskan. Dan hasilnya adalah eh, dari pihak penyelenggara mampu memberikan klarifikasi kepada masyarakat bahwa antrian yang terjadi di pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk tersebut hanyalah eh, sebetulnya kesalahpahaman karena sebenarnya armada kapal penyeberangan sudah tersedia dengan baik, namun terjadi lonjakan penumpang yang di luar prediksi. Sehingga dengan adanya penanganan krisis tersebut, masyarakat dapat mendengarkan klarifikasi sekaligus melanjutkan kegiatan mudik dengan baik dan mendapatkan kepastian untuk angkutan kapal penyeberangan. Kemudian teori kedua yang digunakan yaitu selective exposure, di mana pada mudik gratis sebetulnya pemusatan informasi melalui aplikasi website nusantara.kemenhub.go.id itu tujuannya untuk memudahkan masyarakat memilih moda yang akan digunakan dan juga kota tujuannya. Di sini uh, masyarakat tinggal fokus pada satu layanan informasi
untuk melihat eh, segala informasi yang berkaitan dengan keberangkatan, misalnya dari titik terminal mana atau dari pelabuhan mana menuju ke titik kedatangan. Kemudian yang kedua yaitu eh, keinginan atau tujuan bagi penyelenggara agar reputasinya meningkat. Nah, di sini sebenarnya kecenderungan masyarakat sudah merasakan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, dan juga masyarakat menjadi sangat mengapresiasi kebijakan mudik gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi tentu saja eh, masih harus adanya peningkatan dari tahun ke tahun sehingga lebih banyak lagi kota tujuan ataupun masyarakat yang dapat eh, kesempatan untuk mengikuti mudik gratis. Kemudian untuk angkutan lebaran, selective exposure-nya yaitu eh, masyarakat membutuhkan informasi terkait dengan kepadatan arus mudik dan arus balik. Ini yang paling sering dapat kita saksikan di channel televisi, yaitu informasi yang update terkait dengan pantauan situasi arus mudik dan arus balik. Dan juga yang eh, paling banyak dicari oleh masyarakat adalah harga tiket, di mana pada tahun 2026 ini sebetulnya pemerintah sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan harga tiket baik pesawat, bus maupun kapal laut. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang merasakan bahwa harga tiket pesawat, bus dan kapal laut ini masih cukup tinggi ataupun masih keberatan dengan harga yang ada. Nah, sebetulnya melalui kebijakan adanya penurunan harga ini dapat dimanfaatkan untuk sekaligus mengedukasi kepada masyarakat agar tidak membeli tiket ya bagi yang tidak ikut mudik gratis pada masa-masa peak season ataupun diatur harinya sehingga tidak menumpuk di hari-hari tertentu saja. Contohnya, dengan adanya penambahan libur Lebaran, masyarakat dapat memiliki alternatif yang lebih banyak untuk memilih tanggal keberangkatan ataupun tanggal kepulangan, sehingga tidak menumpuk pada eh, peak season eh, di masa angkutan Lebaran. Nah, sebetulnya di sini kendala yang dihadapi untuk menggunakan selective exposure adalah banyaknya berita-berita yang tidak dapat diverifikasi di medsos ataupun eh, keengganan masyarakat untuk melihat eh, berita dari dua sudut pandang atau cover both side. Contohnya banyak sekali di TikTok ataupun di Instagram, di Reels itu yang eh, masyarakat yang menyatakan bahwa layanan dari stakeholder angkutan lebaran ini masih jauh dari harapan. Eh, Kemudian dari adanya satu konten ataupun satu komentar tersebut menyebar secara luas dan juga ditanggapi dari masyarakat lainnya yang merasa bahwa pelayanan stakeholder angkutan lebaran masih kurang. Nah, eh, di sini masyarakat sebenarnya memiliki pilihan untuk melihat klarifikasi dari pemangku kepentingan yang menyampaikan bahwa situasi di lapangan itu memang sangat dinamis dan juga diharapkan masyarakat juga dapat mendukung untuk bersikap tertib, lancar dan sabar agar semua masyarakat yang sedang melintasi jalur mudik pada masa angkutan Lebaran itu dapat eh, eh, melintasi jalur dengan lancar dan selamat. Nah, itu kuncinya karena pada masa tersebut memang intensitas kendaraan ataupun
pergerakan masyarakat sangat tinggi dan kecenderungan masyarakat ada juga yang merasa tidak sabar sehingga merasa bahwa pelayanan ini masih kurang. Nah, pentingnya di sini menggunakan eee, media-media untuk mengarahkan kepada seluruh masyarakat agar dapat bersikap bijaksana dan juga eee, tetap mengutamakan aspek keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Nah, setelah adanya periode arus mudik dan arus balik pada angkutan lebaran, di sini mulai dilaksanakan evaluasi kembali terhadap pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat eh, melalui yang dinamakan manajemen isu. Di sini ada prioritas yang eh, terbagi menjadi beberapa kelompok, kemudian juga dampak diukur dari rendah sampai dengan sedang dan juga sampai dengan yang paling tinggi. Peluang dibagi menjadi dari mulai yang paling rendah sampai sampai yang sedang dan yang paling tinggi. Eh, di sini untuk menentukan manajemen isu memang perlu pengambilan data ataupun penguasaan materi dari seluruh wilayah, tidak bisa hanya dari beberapa titik saja. Nah, sehingga sebetulnya tujuan dari manajemen isu ini adalah masyarakat bisa semakin percaya dengan klarifikasi yang disampaikan oleh stakeholder. Nah, ini juga menjadi sangat penting agar konten-konten yang tidak benar atau hoax di media sosial dan eh, ada masyarakat yang menyebarkan isu yang tidak tidak sebenarnya itu bisa eh, diyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh para stakeholder itu dilaksanakan secara maksimal. Dengan menggunakan umbrella statement, di sini ada pembagian core message atau bagaimana suatu narasi itu disampaikan kepada masyarakat dengan eh, klasifikasi atau pengelompokan yang tepat sehingga menyesuaikan dengan karakter masyarakat tersebut. Contohnya bagi pemudik yang menggunakan moda bus disampaikan eh, informasi yang berkaitan dengan kemacetan dan juga arus lalu lintas pada jam-jam tertentu yang dilalui oleh kendaraannya. Kemudian pada masyarakat yang menggunakan kereta api juga diinformasikan agar melakukan persiapan dengan baik minimal setengah jam sebelum kereta keberangkatan keretanya agar sudah berada di stasiun. Sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan moda pesawat itu diinformasikan mengenai kondisi cuaca ataupun kondisi apabila terjadi delay pesawat atau penerbangannya, maka harus disampaikan klarifikasi yang jelas dan juga mendapatkan kompensasi dari adanya kejadian-kejadian tersebut. Di sini terdapat 5C framework atau elemen-elemen penting yang eh, perlu diperhatikan sehingga informasi itu tersampaikan dengan baik dan benar. Yang pertama adalah melalui konten yang jelas dan ringkas, serta harus menyentuh sudut pandang dari pembacanya. Kemudian ada juga konteks, yaitu sebenarnya seberapa relevan informasi tersebut disampaikan kepada pemudik pada masa angkutan Lebaran, sehingga perlu dipilah kembali
sesuai dengan yang paling penting bagi pemudik. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Bagaimana informasi yang disampaikan itu juga eh, dapat dikemas dalam bentuk yang baik sehingga masyarakat mau untuk mengakses informasi tersebut. Misalnya dengan video pendek kalau di TikTok ataupun dengan tampilan visual yang kuat kalau di Instagram. Nah, kemudian saluran apa yang paling tepat untuk digunakan karena sebetulnya kita semua menyadari bahwa masyarakat yang melaksanakan mudik ini kan berlatar belakang yang sangat beragam. Ada masyarakat yang sangat melek teknologi, ada juga masyarakat yang tidak begitu melek teknologi, sehingga apabila semua informasi disampaikan melalui medsos, belum tentu menjangkau seluruh masyarakat, sehingga perlu adanya penyesuaian dan juga tidak hanya terpaku pada satu saluran. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa untuk mendaftar mudik gratis bisa menggunakan berbagai versi aplikasi, tetapi dipusatkan di website atau aplikasi nusantara.kemenhub.go.id. Dan juga efektivitas menjadi sangat penting karena eh, penyampaian informasi semakin singkat dan padat itu akan semakin mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir adalah community. Bagaimana sebuah informasi itu juga harus disampaikan memanfaatkan adanya relasi, interaksi, dan juga partisipasi dari publik. Di mana sebetulnya dengan bantuan seperti influencer, suatu informasi itu bisa tersampaikan dengan lebih cepat dan juga menjangkau lebih luas eh, ke masyarakat. Terakhir yaitu pelaksanaan evaluasi eh, yang dibuat melalui eh, adanya output, outtext, outcome, dan impact. Nah, di sini sebenarnya untuk menilai suatu output adalah eh, konten yang dibuat itu seberapa luas jangkauannya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian outtext-nya bagaimana masyarakat yang pemudik ini menerima pesan yang disampaikan melalui dua teori tadi yaitu agenda setting dan juga selective exposure. Kemudian yang ketiga adalah outcome, bagaimana pesan yang diterima oleh masyarakat itu akhirnya memberikan nilai selain memberikan nilai informasi, tapi juga mengarah kepada tindakan. Seperti tadi misalnya adanya operasi ketupat untuk meningkatkan keselamatan dan juga adanya poskomudik untuk eh, fasilitas beristirahat. Ada juga informasi melalui medsos dari eh, stakeholder internal. Nah, ini menjadi suatu suatu outcomes yang diterima oleh masyarakat sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan juga tahu bagaimana untuk tindakan berikutnya. Dan yang paling terakhir adalah impact, di mana sebenarnya pelayanan angkutan lebaran ini juga memberikan efek jangka panjang. Selain dari faktor dari sektor ekonomi, yaitu meningkatnya pembelian oleh-oleh dan juga eh, meningkatnya kualitas sarana jalan dan juga pelayanan dari operator transportasi seperti bus, kereta api, pesawat, dan kapal laut. Eh, Sehingga dengan adanya pelayanan angkutan lebaran ini, servis ataupun pelayanan mereka menjadi semakin meningkat, lebih ke customer oriented, sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dalam melakukan perjalanan,
tidak harus menggunakan kendaraan pribadi seperti motor ataupun mobil, tetapi sudah dapat dipenuhi oleh eh, transportasi umum yang juga dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi para pemudik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya sharing terkait dengan angkutan lebaran ini dapat meningkatkan pengalaman kita ataupun pengetahuan kita mengenai pelayanan yang diberikan oleh para stakeholder pada masa angkutan lebaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.